Saya ada menonton dalam YouTube peristiwa seorang imam Masjid Nabawi Madinah ketika mengimamkan salat maghrib belum membaca Fatihah, beliau membatalkan salat. Makmum di belakang tiada kehadapan menggantikan imam. Soalannya, apakah hukum salat makmum tersebut? Itu tak payah pergi ke Madinah. Masjid negara pun pernah berlaku. Saat ketika dengan tuan imam diserbu sama seorang Arab, pada itu sempat kecoh di depan. Tapi imam belakang tak tahu tuh, juga masuk dalam WhatsApp. Jadi tak payah ke Madinah, kita kan di KL cukup. Padahal jauh, 6.000 ringgit. Wah, ini 15 ringgit sudah boleh sampai, atau 100 ringgit lah sudah boleh sampai ke KL sana. Jadi bagaimana kira-kira dengan imam yang membatalkan jamaah atau sembahyang? Jadi kalau seandainya ini ada riwayat semacamnya, ada riwayat kalau seandainya imam yang batal tadi itu secara seketika langsung mengambil air wudhu terus menyambung sembahyang, tidak ada masalah. Ikut pendapat sebagian daripada ulama tidak mengapa. Kenapa? Karena dalam mazhab kita secara khusus kita masih boleh lagi berimam kepada imam yang menyusul. Jadi tadi pada waktu imam batal berarti sudah terputus hubungan kita dengan imam. Jadi pada awalnya kita berjamaah, pada waktu imam dah terbatal berarti putus. Berarti detik-detik kita pada saat kita tak ada imam, kita berarti sembahyang bersendirian, tak dapat pahala berjamaah. Pada waktu ada imam yang menggantikannya atau imam yang sama secepatnya mengambil air wudhu dan meneruskan sembahyangnya, maka dengan kita niat kembali untuk menjadi makmum. Berarti sembahyang kita jadi tersambung. Ada riwayat yang digantikan, ada riwayat yang pada saat Nabi kita terasa lega dan sehat, Nabi kita sakit tenat dalam beberapa hari. Pada hari yang keberapa, kalau tidak salah pada hari Ahad, Nabi kita terasa sehat, terasa afiat, terasa nyaman. Tapi sehat afiatnya bagi Nabi itu macam mana? Sehat afiatnya bagi Nabi masih dipapa oleh dua orang sahabat. Sebelah kanan Sayyidina Al-Abbas, sebelah kiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kaki baginda masih belum larat, Nabi kita langkahkan terseret daripada rumah menuju masjid. Dalam keadaan semacam pun Nabi kita pergi. Gimana dengan kita sekarang? Tak ada alasan. Depan rumah lebar sekali, jintung ada, saga ada, kemudian izura ada, jin ifrit ada, kemudian dengan azura ning bazura ada. Ada semuanya. Bahkan kita tak pergi ke masjid. Itu kelas yang kita lah, kelas agak elit sedikit di kooperatif. Mercedes BMW ada, Mercedes S-Class ada, Jaguar ada, Lexus ada, Ferrari ada, Lamborghini pun juga ada. Allahu Akbar. Kenapa jamaahnya yang tidak ada? Ini baginda Nabi dalam keadaan kondisi kesehatan semacam itu sudah tak larat berjalan pun Nabi kita pergi ke masjid. Jadi kesimpulannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kesimpulannya terlupa apa pertanyaannya tadi itu. Imam yang batal. Ingat imam yang batal. Saya pun boleh juga. Jadi kadang-kadang saya cerita, saya sebelum habis cerita, saya teringat cerita lain, saya rombak pada cerita lain. Terlupa cerita yang awal tadi. Mungkin kenapa faktor usia tua itu. Tapi banyak juga yang muda-muda pun tak kuat juga ingatannya. Jadi macam mana kejadian? Nabi kita dipapa. Setelah sampai ke sahabat Nabi kita Sayyidina Abu Bakar secara khusus kalau pada tusbih sudah tidak tengok kanan kiri. Jadi selepas Nabi kita sampai di Nabi kita isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tetap makanan. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap juga mundur ke belakang, mundur terus Nabi kita jadi imam. Maka pada waktu Nabi kita menjadi imam pengganti kepada Sayyidina Abu Bakar, yang pertama Nabi kita masbuk, Nabi kita terlambat datang, tapi dalam arti yang sama menjadi imam kepada para sahabat. Ini yang membuktikan boleh saja imam yang kita ikut itu terlambat takbirnya daripada kita, tapi dalam keadaan tertentu. Jadi kalau tidak digantikan oleh salah seorang makmum pun dan langsung disambung oleh imam yang sama, insya Allah tidak mengapa.